Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadis 311. Inna syaitana satemene setan qala iku ngucap sapa setan. Isine ucapan wa izzatika, demi kemuliaan panjenengan, ya Rabbi duh pangeran engsun. La abrahu, ora leren-leren sapa engsun, wi iku gawe sasar sapa engsun, ibadaka ing pira-pira kawula panjenengan, madamat ing dalam selagine arwahuhum, apa pira-pira ruhe ibadik iku fi ajsadihim, iku tetap ing dalam pira-pira jasate ibadik. Faqala mongko nuli ngendika ar-rabbu sinten pangeran, itu Allah. Wa izzati lan demi kemuliaan ingsun, wa jalali lan keagungan ingsun, la azalu ora kingsir sapa ingsun utawa ora leren sapa ingsun, iku aufiru bakal nyepuro sapa ingsun lahu maring ibadi mastaghfaru ing dalem selagine nyuwun ngapura sapa ibadi ni ing ingsun. Rawahu Ahmad an Abi Sa'id. Suatu ketika syaitan pernah berkata kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaan engkau, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selagi ruh mereka masih berada di jasadnya, selagi masih hidup maksudnya. Kemudian Allah membalas perkataan setan tadi, demi keagunganku saya juga tidak akan berhenti untuk memberikan ampunan kepada hambaku selama mereka mau meminta ampun, selama mereka mau beristighfar kepadaku. Nah, hadis ini ada 2 poin. Yang pertama, meskipun setan itu sifatnya menyesatkan, tapi di hadapan Allah setan juga masih memuji Allah. Nah, maka kita sebagai manusia yang masih waras, apabila berdoa atau bermunajat kepada Allah, ya harus dipuji. Setan saja masih memakai bahasa wa izzati, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu. Nah, masa kita kalah dengan setan? Setan saja masih memuji. Kemudian poin yang kedua yaitu di sini setan kena ulti dari Allah, ya, mendapat tamparan keras dari Allah bahwasanya apa? Allah itu lebih sayang terhadap hamba-hambanya. Jadi meskipun setan itu berusaha untuk menyesatkan manusia, menggoda manusia, tapi selagi manusia ini mau bertaubat, mau meminta ampun, beristighfar, itu pintu maghfirah Allah, pintu rahmat Allah akan selalu terbuka untuk hamba-hamba yang mau bertaubat. 312. Inna sholihina sak temene pira-pira wong soleh, yushaddadu iku di abotake cobane, alaihim ing atase as-sholihin. Wa innahu lan sak temene kelakuan iku la yusibu ora mekenani mukminan ing wong mukmin apa nakbaton apa musibah. Bayane nakbah min syaukatin, bayane duri. Fama mongko nuli musibah fauqaha kang ing dalam sak dhuwure syaukah, illa hutot kejaba disudo anhu saking mukmin biha sebab syaukah khotiatun apa kesalahan, warfi alan diangkat lahu maring lahu kedue mukmin biha sebab syaukah darajatun apa derajate. Rawahu al-Baihaqi an Aisyah.
Sesungguhnya orang-orang solih itu justru mendapatkan cobaan yang lebih berat dari Allah ketimbang orang-orang fasik, ya, seperti hadis yang sudah kelewat jauh ya, yaitu asyaddu balaan asyadul mukmin balaan iku al anbiya. Jadi orang mukmin yang paling berat cobanya itu ya para nabi, kemudian orang soleh, kemudian di bawahnya itu. Jadi lebih berat cobaannya bagi orang soleh. Kemudian tidak ada musibah yang menimpa seorang mukmin, entah itu dari musibah yang kecil, semisal terkena duri, ataupun musibah yang lebih berat lagi, kecuali ketika menimpa seseorang maka kesalahan orang tersebut akan diampuni oleh Allah dan derajatnya akan diangkat oleh Allah. Jadi musibah selama menimpa seseorang itu dibaliknya Allah akan mengganti dengan apa? Dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Maka ketika terkena musibah kita jangan mengeluh. Nah, kita harus ingat bahwa musibah yang menimpa diri kita dibaliknya Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. 213 inna shodaqota saat temene sedekah latut fi'u yakti iku bisa mateni apa sedekah an ahliha saking wong kang ahli sedekah, bisa mateni harral kuburi ing panase siksa kubur. Wa inna ma yastadhillu lan angin pestine gawe iyup-iyupan al mukminu sapa wong mukmin yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah fi dhillis shadaqatihi ing dalem iyup-iyupane sedekahe mukmin. Rawahu at-Tabarani an Uqbadah ibni Amir. Selama di dunia seseorang yang gemar bersedekah, maka besok ketika seseorang sudah berada dalam kubur, maka sedekah itu bisa meredam panasnya siksa kubur. Jadi bisa meredam siksa kubur. Karena kubur itu panas, mungkin karena panasnya api atau panasnya siksaan dari malaikat, itu bisa diredam dengan sedekah. Jadi sedekah itu besok menjelma, mungkin menjadi es atau mungkin bisa menjadi tameng, sehingga seseorang yang berada di kuburannya bisa terhalang-halangi dari siksaan sebab sedekah yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Dan perlu diketahui, digarisbawahi, sedekah di sini yaitu sedekah yang kholisatan lillah, sedekah yang benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi sedekah yang tidak didasari keikhlasan maka tidak ada gunanya, karena kata Allah, sedekah yang didasari rasa riya atau diundat-undat itu tidak tercatat, sia-sia. Wa inna ma yastadhillul mu'min yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Kemudian besok ketika di padang mahsyar, orang mukmin yang pernah melakukan sedekah yang ikhlas itu bisa menjadikan ternaungi oleh sedekah. Jadi sedekah itu sedekah atau amal baik lainnya itu nantinya bisa menjelma sesuai dengan kebutuhan seseorang itu. Kalau di padang mahsyar karena jarak orang dengan matahari sangat dekat, maka bisa menjadi payung mungkin ya, untuk menghalang-halangi terik panas matahari yang jaraknya sangat dekat dengan manusia. 314 innal abda saat temene kawula la yatakallamu yakti iku guneman sapa abid bil kalimati kelawan kalimat min ridwanillahi saking ridone Allah, la yulki hale ora nemoni laha maring kalimat balan ing atine wong, yarfa'u mongko bakal ngangkat hu ing
abad Allahu sinten Allah biha sebab kalimat darajatan ing pira-pira derajat. Wa innal abdalan sak temene kawula la yatakallamu yakti iku guneman sapa abad bil kalimati kelawan kalimat min sukhtillahi sangking bendune Allah. La yulki hale ora nemoni lah maring kalimat balan ing atine wong. Yahwi mongko jegur sapa abad biha sebab kalimat fi jahannam ing dalam neraka jahanam. Rawahu Ahmad. Seorang mukmin yang mengucapkan kalimat yang isinya itu ridhonya Allah, meskipun tanpa dia sadari, itu bisa menyebabkan orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah. Contoh, ada sebuah kemungkaran di hadapan seseorang, lalu orang tersebut menggunakan sebuah kalimat untuk mencegah kemungkaran tersebut. Jangan melakukan itu, jangan minum minuman, jangan main judi. Nah, itu kan kalimat yang membuat Allah itu ridho. Meskipun tanpa ia sadari, itu bisa menyebabkan Allah itu mengangkat derajatnya lewat omongan tersebut, karena omongan itu dinilai baik oleh Allah. Dan sebaliknya, apabila seorang mukmin mengucapkan kalimat yang isinya itu bisa membuat Allah murka meskipun tanpa dia sadari, semisal dia kayak bercanda atau apa, ya udah nggak apa-apa kalau mau main judi, kalau mau mencuri nggak apa-apa lah, meskipun itu hanya gurauan atau tanpa dia sadari, itu bisa menyebabkan orang tersebut terjerumus dalam neraka jahanam. Maka dari itu pesan hadis ini isinya yaitu seorang mukmin jangan sampai meremehkan sebuah kebaikan meskipun itu kelihatannya kecil. Kecil kalau memang niatnya baik, itu bisa membuat orang tersebut diangkat derajatnya. Sebaliknya, jangan sampai orang itu meremehkan melakukan perbuatan yang buruk. Jangan sampai meremehkan perbuatan dosa, karena dia tidak tahu perbuatan itu justru yang menyebabkan seseorang tersebut bisa masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati kalau bicara, dikontrol ya, jangan sampai kita itu justru malah mengucapkan hal-hal yang justru membuat Allah itu murka. 315 Inna rajula sak temene wong layak malu yakti iku ngamal sapa rajul amala ahli jannati ing ngamale penduduk swarga fima ing dalam keadaan yabdu kang pertelo apa malin nasi kedue menungso wa huwa hale utawi rajul iku min ahli nari sangking min ahli nari iku setengah sangking penduduk neraka. Wa inna rajula lan sak temene wong layak malu yakti iku ngamal sapa rajul amala ahli nari ing ngamale ahli neraka fima ing dalam keadaan yabdu kang pertelo apa malin nasi kedue menungso wa huwa hale utawi rajul iku min ahli jannati iku setengah saking penduduk swarga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Seseorang itu terkadang melakukan amal kebaikan di mata manusia itu kayak baik, tapi padahal sejatinya orang tersebut itu besok termasuk ahli neraka. Dan sebaliknya, seseorang itu nampak seperti ahli neraka karena amalnya itu tidak mencerminkan perbuatan baik. Tetapi besok ketika di hari kiamat, orang tersebut justru malah termasuk golongan ahli surga. Jadi dalam hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ending dari seseorang itu tidak ada yang tahu, entah itu su'ul khotimah atau husnul khotimah, tidak ada yang tahu. Kesannya itu seolah-olah yang baik itu terus baik terus, atau kesannya seseorang itu yang buruk itu terus kita klaim buruk terus. Tidak begitu ya. Jadi
sifat manusia atau amal perbuatan manusia itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hakikat sejatinya itu ya cuma Allah. Jadi kita sebagai sesama manusia jangan saling mengklaim, oh itu ahli neraka, itu ahli surga. Jangan ya, karena kita tidak ada yang tahu. Mungkin sekarang ada seseorang yang kelihatannya itu min ahlin nar, tapi endingnya dia husnul khotimah. Mungkin seseorang itu solih, tapi tidak tahu endingnya. Bisa juga nanti mati su'ul khotimah. Naudzubillah. 316. Innal abida sak temene kawula layak malu iku yakti ngamal sapa abid azamba ing dosa. Fa idza zakara mongko nalikane eling sapa abid hu ing azamba ahzana mongko gawe susah apa azamba hu ing abid. Wa idza nazara nalikane ningali Allahu sinten Allah ilaihi maring abid qad ahzana iku teman-teman gawe susah sapa abid hu ing Allah ghafara mongko nyepura sinten Allah lahu maring abid ma ing dosa sona kang wis nglakoni sapa abid ing ma qabla ayyakhudha ing dalam sadurunge yen to ngalap sapa abid fi kafaratihi ing dalam kafaroe abid bila sholatin kelawan tanpa salat wala siyamin lan kelawan tanpa poso. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Ada jenis seseorang yang ketika melakukan dosa, kemudian ketika dia ingat dosa-dosa yang telah dia lakukan, dia susah, dia menyesal. Ya Allah, dulu kenapa saya kok melakukan itu? Ya Allah, dulu kenapa kok saya jahat? Kemudian ketika Allah melihat penyesalan yang keluar dari orang tersebut, maka bisa saja Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut sebelum orang itu melakukan kafaroh penebus dosanya, tanpa harus melakukan sholat taubat atau tanpa melakukan puasa untuk menebus dosa. Jadi walhasil terhapusnya dosa itu hak prerogatif Allah. Memang ada dosa yang bisa dihapuskan lewat sebuah amal, entah itu sholat, puasa, istighfar, atau zikir-zikir yang lain bisa. Akan tapi itu tidak murni seperti itu. Terkadang cukup seseorang itu menyesali perbuatannya, itu sudah cukup membuat Allah untuk memberikan maaf. Bahkan sebelum seseorang tersebut melakukan penebusan dosa dengan melakukan kafaroh, yaitu dilakukan dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, meskipun ada keterangan yang menyebutkan bahwa syarat taubat itu harus menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan lain sebagainya itu. Tetapi bagi Allah itu tidak semua harus seperti itu. Kalau kita memang iya harus, syaratnya harus seperti itu prosedurnya. Tapi bagi Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, jadi terkadang ketika melihat penyesalan dari seseorang, wah kok kasihan banget ya hambaku sampai menangis-nangis menyesali dosanya. Nah, itu sudah cukup bagi Allah. 217. Innal ghadaba sak temene muring-muring iku minasyaitoni iku sangka setan. Wa inasyaitona lan sak temene setan iku khuliqa diciptakno sapa setan minan nari saking geni. Wa imnama tudfa'ulan angin pestine bisa dipateni dipadamno annaru apa geni bisa dipadamake bil mai kelawan nggawa banyu. Nah, faida ghadaba mongko nalikane muring-muring ahadukum sapa salah siji sira kabeh falyatawaddo mongko becik wudu sapa ahad. Rawahu Abu Dawud. Marah-marah itu datangnya dari setan, dari bisikan setan, dari suruhan setan, dari godaan setan. Lah sedangkan setan itu diciptakan Allah dari api. Jadi material setan dari api. Nah, api bisa dipadamkan,
menggunakan air. Maka dari itu kesimpulannya, ketika salah satu dari kalian sedang dalam keadaan marah, emosi, maka cepat-cepatlah ambil wudhu untuk meredamkan panas yang timbul dari setan tersebut. 318 Inna ahabba ibadillahi, sak temene luweh disenengine pira-pira kawulane Allah, ilallahi mungguing Allah, iku ansohahum, iku luweh nasihate ibad li ibadihi maring pira-pira kawulane Allah. Rawahu Ahmadu. Sesungguhnya hamba yang paling disayang oleh Allah yaitu hamba yang saling memberi nasihat kepada sesamanya. Kita punya teman, punya keluarga, saudara, ketika sedang tidak rukun, ketika sedang berbuat maksiat, maka kita harus bisa menasihatinya, bisa mengarahkannya kepada hal yang lebih positif lagi. Itu adalah sifat seorang mukmin yang benar-benar baik. Karena apa? Karena agama ini juga landasannya itu berdasarkan nasihat. Seperti dalam hadis Nabi yang lainnya, ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Maka ketika Islam ini datang, tujuannya ya untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang tidak mau menerima Islam, entah itu orang kafir atau mungkin orang Islam sendiri tapi yang keras kepala. 319 Inna arwahal mu'minina, sak temene pira-pira ruhe wong mukmin iku fis sama, iku tetep ing dalam langit as-sabiati kang nomor 7, yang turune padha ningali sapa al mukminin ila manazilihim maring pira-pira panggonane mukminin, ningali panggonane fil jannati ing dalam swarga. Rawahu Adilami an Abi Hurairah. Jadi pertanyaannya, setelah orang meninggal kemanakah ruh itu pergi? Apakah menemani di samping jasadnya atau pergi kemana? Nah, pertanyaan tersebut muncul, maka jawabannya yaitu ruhnya orang mukmin setelah lepas dari nyawanya itu akan dibawa oleh burung, ya, daripada paruhnya burung, kemudian dibawa menuju langit ketujuh. Lah ketika sampai di langit 7, maka ruh-ruhnya orang mukmin ini atau ruh-ruh yang baik ini bisa melihat dari kejauhan nanti tempatnya di surga itu di situ. Nah, kemudian apa? Mereka akan selalu berharap untuk segera masuk ke tempatnya masing-masing. 320 Inna ummati, sak temene umat ingsun iku yud'auna, iku ditimbali sapa ummati yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah, tingkai ditimbali huron hale mencorong raine, muhaijali natur mencorong tangan lan sikile. Sebab mencorongnya mau min atharil wudu'i, krana labete wudu. Faman mongko utawi sapane wong istata iku kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh ayutila ing yen to ndawakno sapa man uhuratahu ing mancoronge man falyaf'al mongko becik nglakoni sapa man. Rawahu asy-syaikhani an Abi Hurairah. Jadi umat Nabi Muhammad besok ketika hari kiamat dipanggil Allah itu ada yang wajah, kedua tangan serta kedua kakinya itu mengeluarkan cahaya. Itu umat Nabi Muhammad yang seperti apa? Umat Nabi Muhammad yang semasa hidupnya itu sering berwudu. Ya, jadi bersinarnya wajah, kemudian kedua tangan dan kakinya ini karena bekas air wudu selama di dunia. Jadi barang siapa dari umat Nabi Muhammad ketika berwudu
kemudian ketika membasuh wajah itu dilebihkan dari batas wajibnya, kemudian ketika membasuh tangan tidak hanya sampai sikut ya, tapi lebih diataskan lagi sampai lengan, dan ketika membasuh kaki tidak hanya sampai mata kaki tapi dilebihkan. Nah, maka itu akan membuat sinar yang keluar itu semakin terang lagi. Maka yang bisa maka harus silakan dilakukan. Nah, itu akan membuat ciri khas tersendiri. 321 wallahu a'lam bishawab.